Oke, Astra itu perusahaan apa sih? Astra International Tbk atau PT Astra International adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang otomotif, perdagangan, jasa keuangan, dan investasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dan merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Astra memiliki berbagai jenis bisnis yang terdiri dari otomotif, perdagangan, jasa keuangan, investasi, dan lain sebagainya. Astra merupakan pemimpin pasar dalam bidang otomotif dan jasa keuangan di Indonesia. Dalam industri otomotif, yang dimana ini merupakan bisnis inti dari Astra International, perusahaan ini menguasai pangsa pasar domestik antara 50% sampai 60% melalui badan hukum yang dikendalikan bersama atau Jointly Controlled Entity. Dengan Toyota Motor Corporation, Astra memegang hak eksklusif untuk menjual kendaraan Toyota di pasar Indonesia. Merek Toyota ini menjadi pemimpin dominan di pasar mobil grosir di Indonesia. Astra juga bekerja sama dengan Daihatsu, kemudian ada Isuzu, Nissan Diesel, Peugeot, mobil BMW, dan juga sepeda motor Honda. Selain produksi dan distribusi lini mobil, Astra menawarkan layanan konsultasi untuk pembelian mobil baru, serta asuransi dan layanan pembiayaan untuk mendukung penjualan otomotif, kemudian sepeda motor dan juga alat berat. Untuk pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan kehutanan, Astra menjual alat berat, suku cadang terkait, dan memberikan layanan purna jual. Nah, kemudian investasi Astra. Sepanjang tahun 2022, Astra telah mengakuisisi saham rumah sakit Hermina atau HEAL. ASI juga membuat perusahaan patungan bersama Hong Kong Land dan Logos untuk membangun bisnis pergudangan modern. Astra membentuk joint venture dengan Toyota di sektor mobility. Mereka membangun penyewaan kendaraan komersial dan mengembangkan platform agnostik sehingga melayani pelanggan yang bisa beroperasi hingga kuartal keempat tahun 2022. Nah, suntikan startup juga diberikan sebagai investasi digital dari Astra, yaitu ada Sayurbox, kemudian ada Paxel, dan juga Mapan. Astra International juga berinvestasi di emiten pembangkit listrik tenaga air, yaitu PT Arcora Hydro Tbk atau kode emiten ARCO. Sejalan transisi Astra dan grup United Tractors atau UNTR di bidang energi. Nah, terakhir akuisisi Bank Jasa Jakarta. Ini investasi dan inisiatif yang sejalan dengan roadmap yang disusun sebagai fokus Astra ke depan. Lini bisnis yang saat ini dimiliki akan terus-menerus dikembangkan. Nah, jika Anda tahunya Astra hanya jualan mobil, berarti Anda wajib baca ulang profil perusahaan Astra dari awal. Mari gunakan logika berpikir, investasi akan sangat menguntungkan. Oke, Astra ini perusahaan apa sih? Astra International Tbk atau PT Astra International adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang otomotif, perdagangan, jasa keuangan, dan investasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dan merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Astra memiliki berbagai jenis bisnis yang terdiri dari otomotif, perdagangan, jasa keuangan, investasi, dan lain sebagainya. Astra merupakan pemimpin pasar dalam bidang otomotif dan jasa keuangan di Indonesia. Nah, dalam industri otomotif, yang dimana ini merupakan bisnis inti dari Astra International, perusahaan ini telah menguasai pangsa pasar domestik sekitar 50-60% melalui badan hukum yang dikendalikan bersama atau Jointly Controlled Entity. Dengan Toyota Motor Corporation, Astra memegang hak eksklusif untuk menjual kendaraan Toyota di pasar Indonesia. Merek Toyota menjadi pemimpin dominan di pasar motor grosir atau mobil grosir di Indonesia. Astra juga bekerja sama dengan Daihatsu, ada Isuzu, Nissan Diesel, Peugeot, mobil BMW, dan juga sepeda motor Honda. Nah, selain produksi dan distribusi lini mobil, Astra menawarkan layanan konsultasi untuk pembelian mobil baru, serta asuransi dan layanan pembayaran untuk mendukung penjualan otomotif, sepeda motor, dan juga alat berat. Nah, untuk pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan kehutanan, Astra menjual alat berat, suku cadang terkait, dan memberikan layanan purna jual. Nah, kemudian investasi Astra. Nah, sepanjang tahun 2022, Astra atau ASI telah mengakuisisi saham rumah sakit Hermina atau HEAL. ASI juga membuat perusahaan patungan bersama Hong Kong Land and Logos untuk membangun bisnis pergudangan modern. Astra membentuk joint venture dengan Toyota di sektor mobility. Mereka membangun penyewaan kendaraan komersial dan mengembangkan platform agnostik untuk melayani pelanggan yang bisa beroperasi sampai kuartal keempat tahun 2022. Nah, suntikan startup jasa diberikan juga sebagai bentuk investasi digital dari Astra.
yaitu ada Sayur Box, ada Paxel, dan juga Mapan. Astra Internasional juga berinvestasi di emiten pembangkit listrik tenaga air, yaitu PT Arcora Hydro Tbk atau kode emitennya ARCO. Nah, sejalan transisi Astra dari grup United Tractors atau UNTR di bidang energi. Nah, terakhir, akuisisi Bank Jasa Jakarta. Ini investasi dan inisiatif yang sejalan dengan roadmap yang disusun menjadi fokus Astra ke depan. Lini bisnis ini yang saat ini dimiliki akan terus-menerus dikembangkan. Nah, jika Anda tahunya Astra hanya jualan mobil, berarti Anda wajib baca ulang profil perusahaan Astra dari awal. Mari gunakan logika berpikir sederhana. Nah, investasi Astra akan berjalan menguntungkan jika terdapat kebijakan politik serta pemerintahan yang kuat dan terukur. Jika mau aman. Jadi, jika mau aman, maka berinvestasilah. Setelah pasti presidennya siapa yang terpilih. Karena kebijakan akan pasti mengarah kemana. Tapi Astra investasi ke sana kemari, malah sebelum pemilu. Ada apa dengan Astra?